satu lagunya Mbak. Baiklah, Shalom keluarga Philadelphia. Dimanapun saudara berada, hari ini kita bersuka cita bahwa di tengah saudara kita merayakan hari kemenangan. Beberapa waktu yang lalu kita juga meyakini bahwa kita semua sudah dimenangkan, bahwa kita juga merupakan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Untuk itu kehadiran kita pada saat malam hari ini bukanlah suatu rutinitas atau kebetulan, tapi biarlah menjadi sarana bagi kita untuk kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, dan mari kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.
bagimu. Syukur bagimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Setiamu Yesus. Haleluya. Kami senang Kau Tuhan. Terima kasih. Muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Sana Syukur. bagimu. Haleluya Yesus. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, Engkau Allahku, perisaiku, gunung batuku, tempat perlindungan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu, kasih karuniamu yang kau nyatakan untuk setiap kami Tuhan. Bahkan untuk hari-hari yang boleh kami lewati dan kami lalui, kami percaya semua boleh terjadi karena seizin Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini adalah waktu yang sungguh indah bagi kami untuk kami menghadap hadirat-Mu. Ini bukanlah rutinitas bagi kami Tuhan, tapi ini adalah waktu kami bahwa kami hanya bisa bersandar dan berharap kepadamu. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu berbicara bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi perkataan-Mu bagi kami. Bahkan untuk setiap kami yang mendengarkan, baik yang saat ini ada di tempat ini maupun mengikuti secara live streaming, Tuhan memberkati setiap hati kami. Jadikan kami sebagai tanah hati yang subur, yang siap mendengarkan, siap menerima firman Tuhan, bahkan tidak hanya mendengar, tapi kami mau untuk melakukan segenap firman-Mu Tuhan. Ajari kami sebagai anak-anak-Mu yang terus mau disempurnakan selalu bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sebenarnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita Shalom. bersyukur pada malam hari ini kita juga ikut bersukacita, bergembira bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, tentu kita juga bersama-sama mengucapkan selamat Idul Fitri bagi saudara kita semuanya. Mohon maaf lahir batin, dan bukan hanya bagi mereka, tapi bagi kita semua, kita juga menikmati Hari Raya ini dengan ikut bersilaturahim dengan satu dengan yang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa minggu ke depan kita akan mengakhiri tema kasih karunia di gereja kita yang sudah kita belajar dari awal Februari. Tapi hari ini sebelum melanjutkan tema-tema tentang kasih karunia ini, saya ingin kita sama-sama belajar bagaimana orang yang hidup di luar kasih karunia. Ya, saudara kita mungkin sudah bisa melihat, tetapi ternyata ada orang-orang yang hidupnya walaupun dia sudah belajar, tapi dia ada yang masih di luar kasih karunia. Kita akan melihat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Ayat ini mengatakan bahwa jagalah. Berarti kasih karunia ini memang harus dijaga. Kenapa? Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia sudah Allah siapkan, tetapi orangnya itu menjauhkan diri. Artinya tidak ada di dalam kasih karunia, tidak ada dalam hukum perjanjian kasih karunia. Dampaknya apa? Satu hal yang nyata ketika orang yang tidak ada dalam kasih karunia, ayat yang ke-15 juga masih selanjutnya berkata, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Perhatikan di sini, ayat ini menjelaskan bahwa kalau orang itu kehilangan kasih karunia, menjauhkan dari kasih karunia, maka yang muncul itu adalah akar pahit yang berdampak kepada kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi artinya Kristen itu tetap Kristen, tetapi dia tidak menikmati. Tetapi dengan kekristenannya itu bukan menjadi surat pujian, bukan Tuhan dipermuliakan, tetapi justru hidupnya mempermalukan diri sendiri. Kenapa? Saudara dikasih dalam. Tetapi ada juga, saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, menyadari dosa dan kemudian bertobat itu memang baik. Itu yang disebut metanoia, berbalik 180 derajat. Bertobat, menyadari dan bertobat itu baik, dan itu memang harus. Tetapi kadangkala bahwa masih ada orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Masih ada orang yang merasa seolah-olah bahwa dosanya sudah begitu besar, terlalu besar, sehingga rasanya sulit menikmati pengampunan yang bisa turun secara total atas dirinya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kalau kita belajar di minggu yang lalu, ada hal-hal orang yang menikmati kasih karunia, yang bertumbuh dalam kasih karunia, tandanya kan dia ada kerinduan untuk hidup kudus, untuk ibadah, untuk melakukan yang baik. Saudara perhatikan di sini, ada orang yang menganggap terlalu besar sehingga sulit membayangkan pengampunan. Artinya apa? Ada orang-orang yang merasa dia bahwa saya sudah terlalu besar dosanya. Dia lupa bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia itu begitu luar biasa, sehingga banyak orang merasa tidak layak. Orang itu akhirnya khawatir. Orang itu melihat masa lalu yang tidak membanggakan, masa lalu yang mencemarkan, masa lalu yang tidak baik, lalu kemudian terus dihantui, lalu terus dituduh, terus didakwa tentang masa lalunya yang buruk. Sehingga dia tidak menikmati masa depan. Jangankan menikmati, melihat masa depan saja tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena merasa bahwa saya dosanya besar, mungkin Tuhan sudah tidak lagi mengampuni. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba dia jatuh di dalam dosa, tiba-tiba mungkin ekonominya, kehidupannya, keluarganya ada dapatkan gangguan, lalu dia langsung, oh ini karena dosaku terlalu besar. Apalagi kalau orang-orang yang di sekitarnya sudah ngomong,
wah ini salahmu, ini begini. Saudara perhatikan di sini, sehingga orang itu akibatnya apa? Dia tidak yakin bahwa namanya tercatat dalam kehidupan. Dia tidak yakin bahwa dia menerima keselamatan yang mutlak dari Tuhan. Akibatnya apa? Dia nggak memiliki damai sejahtera. Dia terus memiliki kecemasan dalam hidupnya. Dan yang lebih parah lagi adalah dia kehilangan citra dirinya yang baik. Kenapa? Karena dia selalu dicekam rasa bersalah, dicekam oleh ketakutan terus dihukum. Walaupun sudah berusaha hidup benar, tapi selalu kurang. Nah inilah makanya ketika saya bilang kita tidak boleh berusaha terus. Kita bukan hidup di dalam perjanjian lama, tapi kita hidup di dalam perjanjian anugerah yang Allah sudah berikan dan sudah siapkan kepada kita. Nah saudara, perasaan-perasaan seperti ini yang harus kita sadari. Kenapa? Karena dapat menghambat atau menghambat pertumbuhan iman kita. Justru sebenarnya akhirnya kita terlambat pertumbuhan iman, terhambat menikmati kasih Tuhan, terhambat menikmati janji Tuhan, bukan karena dosa lagi, tetapi karena kecemasan yang terus menghantui kehidupan banyak orang. Maksudnya bukan kalau ketidakpercayaan kan itu juga sebuah dosa, tapi bukan dosa yang sudah lalu lagi, yang kemudian menjadikan kita, oh ini pasti kena karmanya nih, ini kena hukumannya nih. Enggak, yang lalu tuh kalau Yesus sudah mengampuni, ya sudah mengampuni. Dia sudah perhatikan. Jadi di sini jadi justru itu karena kecemasan. Dan dalam kondisi kecemasan itulah kemudian iblis yang akan terus menuduh kita. Iblis akan terus mendakwa kita. Dan itu adalah seharusnya bagian dari hal yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan bilang orang yang ada di dalam Tuhan itu sudah merdeka. Dan kalau Yesus yang memerdekakan, ya sudah benar-benar merdeka. Tidak kaitan merdeka itu kan bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu, bebas dari tekanan. Nah kita menikmati kebebasan itu. Mari kita katakan dalam diri kita imani, oh saya sudah merdeka, saya sudah bebas ya. Kalau orang bertanya kenapa Abah bisa tetap santai, kenapa? Bukan berarti tidak ada persoalan, tapi saya sedang belajar juga untuk apa? Untuk kita bisa hidup berjalan di atas persoalan itu. Yang penting adalah taat kepada firman Tuhan, yakin kepada firman Tuhan. Perahu Nuh itu ketika air bah naik, dia ada di atas. Ketika air bah sampai naik lagi, dia tetap ada di atas bah itu. Kenapa? Karena dia melakukan ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, sedang dikasih dalam Tuhan. Untuk itulah maka Yesus berulang-ulang di sini, ya, bahwa dia melimpahkan kasih karunia itu kepada kita semua. Berulang-ulang justru diberikan. Kenapa? Yesus memberikan kasih karunia itu bukan pada waktu kita sudah merdeka, sudah bebas. Alkitab bilang bahwa Tuhan memberikan kasih karunia itu justru pada saat kita masih berdosa. Hebatnya Tuhan kan ketika statement awal Yesus datang ke dunia apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, perhatikan, tanpa syarat apapun, setiap orang yang percaya tidak binasa. Makanya Efesus menulisnya bahwa kamu diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia. Nah, saya perhatikan, itu adalah hasil dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Jadi kalau kita kamu berdosa, iya memang Tuhan itu menyelamatkan kita pada waktu kita masih berdosa. Ini luar biasanya Tuhan kita, supaya tidak ada seorang pun yang tidak bisa menikmati kasih karunia. Saudara, mari kita belajar menikmati hari-hari ini. Makanya kalau orang ada di dalam Tuhan seharusnya menikmati kemerdekaan di dalam hidupnya, menikmati kebebasan di dalam hidupnya. Pikirannya merdeka, berawal dari hati yang merdeka, lalu dari hati yang merdeka naik ke pikiran merdeka, maka gairah di dalam kehidupan seluruh tubuhnya juga menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Bagaimana rasanya orang yang merdeka? Kan menikmati kebebasan. Ketika kita lega punya hutang lalu lunas, oh puji Tuhan, hutangku sudah lunas. Ketika kita dikejar-kejar orang lalu kemudian kita bisa lepas, puji Tuhan, akhirnya bisa lepas.
Saudara, itu dampak dari kemerdekaan. Jadi kasih karunia yang diterapkan Tuhan kepada kita itu seharusnya memang tidak layak menerimanya. Enak ya jadi orang Kristen? Ya memang enak. Dia tidak layak, kita tidak layak, tapi Tuhan mau menerima apa adanya. Perhatikan di sini. Dan itu tanpa kecuali. Firman Tuhan katakan dalam Roma 5 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Dan di mana ada dosa, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Perhatikan, kemarin kita sedang belajar bagaimana orang yang menikmati kasih yang begitu besar itu, dia mengucap syukurnya juga besar. Wanita yang terkenal dengan berdosa, dia tidak sayang memberikan banyak hal kepada Tuhan, sampai harga dirinya menurut orang itu nggak ada. Kenapa? Dia menciumi kaki Yesus, memberikan air mata, meminyakinya, mengelapnya, mengepelnya dengan rambutnya. Sama sekali dia tidak menilai harga diri yang level ketika dia ada di hadapan Tuhan. Yesus yang ditinggikan, bahkan lebih dari itu dia mencurahkan minyak narwastu yang sangat mahal. Saudara perhatikan, ini orang yang sudah menikmati kasih karunia, orang yang hidup dan kasih karunianya bertumbuh. Maka harus ada satu peningkatan, bahwa bagaimana dengan orang yang 10.000 talenta, dia tidak menikmati kasih karunia itu. Dia ada di luar kasih karunia, walaupun secara logika dia menikmati, harusnya bersyukur, tapi dia tidak bisa mengucap syukur itu. Nah, dengan kata lain, bahwa ketika kasih dosa bertambah, kasih karunia berlimpah-limpah, maka orang yang menikmati kasih karunia itu harusnya bahwa kita tahu bahwa Tuhan justru mencurahkan kasih karunia lebih lagi di mana dosa semakin meningkat. Mengapa Tuhan melimpahkan kasih karunia yang begitu besar? Supaya kita tidak hidup tinggal di luar kasih karunia, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, kata firman Tuhan, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian itu laksana mangkok kosong, lalu kebangkitan itu laksana isi mangkok kosong itu dengan pengharapan. Ada pengharapan yang begitu luar biasa tentang hidup yang kekal, bukan karena kita benar, tetapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah potret dari kepedulian besarnya kasih Allah kepada kita. Seharusnya kita bangga, semakin bangga dengan Tuhan. Seharusnya semakin kagum dengan Tuhan. Dan dengan kekaguman itulah maka orang bukan hanya istilah, yuk kita investasikan waktu, investasikan berharap mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau enggak, dia menjadi satu kerugian juga. Tetapi orang yang ada dalam kasih karunia, ibadah itu menjadi satu kebutuhan, hidup kudus itu menjadi tanggung jawab kita, dengan melakukan yang terbaik itu menjadi keharusan. Kenapa? Karena Yesus sudah memberi yang terbaik. Jadi kita tetap berbeda harusnya gairahnya. Jangankan kita mau nikmati kasih besok minggu tentang kekuatan kasih karunia. Kita mau belajar di sini. Jadi potret kepedulian dan kasih besar kasih Allah kepada manusia itu ketika dia tetap taat sampai mati, dan sampai mati di atas kayu salib. Ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Nah, kasih karunia itu kapan? Selalu ada. Makanya kita yang hidup dalam perjanjian Allah, kalau kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel, waktu dia masih ada di bawah naungan tiang awan dan tiang api, dia tidak akan mengalami kerusakan. Dia begitu kokoh. Jadi demikian juga di dalam hidup kita, ketika kita berada dalam kasih karunia dan tidak keluar dari kasih karunia, maka kita juga akan memiliki gaya hidup dan sikap hidup yang tetap optimis, tetap berharap, tetap memiliki keyakinan, dan kita tetap bahagia dan tetap tersenyum melihat masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Amen. Jadi kalau kita masih merasa tidak layak, terus tidak pantas, terus menerima keselamatan, itu berarti kita sedang menolak kasih karunia. Kita sedang berada di luar kasih karunia. Nah, saudara perhatikan, kalau kita terus merasa tidak layak, merasa tidak pantas, ini awas ini. Ini satu perhatian bagi kita. Suruh melayani, aduh saya tidak layak. Suruh berdoa, tidak layak. Suruh ini tidak layak. Jadi ketika orang merasa dirinya tidak layak,
Lah memang kita tidak ada yang layak kok sebenarnya. Tuhan yang melayakkan kita. Termasuk kalau kita sudah yakin layak untuk memanggil dia ya Aba, ya Bapa, barulah kita menikmatinya. Anak yang bungsu datang penuh dengan dosa, penuh dengan penyesalan. Sampai dia bilang begini, aku akan datang ke rumah Bapakku, sebab di rumah Bapakku itu tidak ada yang hidup seperti aku, meskipun dia hanya bujangnya. Tetapi aku akan bilang kepada Bapa, Bapa, jadikan aku menjadi salah seorang dari hamba-Mu saja. Perhatikan. Dan dia jalan melangkah dengan iman. Waktu sampai di pelataran rumahnya, dia tidak berani melangkah lagi. Dia diam. Dan Alkitab mencatat bapaknya lah yang berlari menyongsong dia. Belum mandi, dalam keadaan kotor, tapi bapaknya peluk dia. Saudara perhatikan, bapaknya peluk dia, lalu dia teriak kepada bujangnya, sembelihkan tembu yang tambun, berikan sepatunya, berikan cincinnya, ganti bajunya. Perhatikan di sini, kita bisa menikmati yang sama ketika kita mau masuk di dalam kasih karunia. Saudara, anak yang sulung lebih lagi kebalikannya. Dia ada di rumah bapaknya, dia selalu tinggal di sana, dia melihat dombanya yang tambun, kesuburan, kelimpahan di rumah bapaknya. Tetapi dia bilang begini kepada anak yang jahat, yang berpoya-poya, Bapa memberikan lembu yang tambun, sedangkan kepadaku anak kambing saja tidak Bapa berikan. Perhatikan, mulai ada ngiri, mulai ada sentimen, mulai ada tidak nyaman. Tapi bapaknya bilang, anakku, bukankah sudah kau ketahui bahwa semua yang ada di sini ini milikmu? Nah, kita itu berarti kan kalau kita sudah tinggal di dalam kasih karunia, artinya pasti kita menikmati impact-nya. Dampak dari hidup di dalam kasih karunia itu, bukan di luar. Kalau di luar itu cemas, ragu, khawatir, tidak berdaya, dan merasa bersalah, merasa tidak layak. Tapi kalau di dalam kasih karunia, kita akan menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki semuanya, tapi karena kita memiliki Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Jadi mari kita belajar, jangan sampai kita dianggap menolak kasih karunia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus itu 3,5 tahun dong, dia murid pertama Yesus kok. Dia terus bersama-sama dengan Tuhan. Wah, kalau waktu ditanya, dia awal luar biasa dia. Meskipun orang lain menyangkal engkau mati, aku tidak, aku siap untuk mati bahkan. Saya perhatikan, itu Petrus. Dia ada di dalam kasih karunia secara fisiknya, tapi secara jiwa imannya dia tidak ada. Dia ada di luar kasih karunia. Sehingga apa? Dia tidak bisa menikmatinya. Dampaknya apa? Waktu ada tantangan saja dari hamba imam itu, dia langsung menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan Alkitab mencatat waktu itulah Yesus melihat dan mata Petrus bertemu, dia kemudian menjadi menangis dan menyesali. Saudara perhatikan, kalau Petrus menyangkal sampai 3 kali, saudara, ini bahkan Alkitab bukan hanya menyangkal, tapi mengutuk dan menyumpah. Ini kesalahan yang sangat besar. Petrus itu harusnya dihukum. Ada orang katakan dihukum mati dengan kejam. Kenapa? Karena dia mengkhianati sosok yang mengangkatnya ke dalam terang itu. Tapi ternyata dia tidak bisa menikmati terang. Waktu masalah datang, dia mulai takut, mulai ciut. Waktu orang bertanya tentang dirinya, dia langsung menolak dan menyangkalnya. Ayo kita belajar. Konsistensi kita di dalam Tuhan, konsistensi kita di dalam kasih karunia. Tapi syukur kepada Allah yang begitu luar biasa. Meskipun Petrus menyangkal, yang seharusnya dia dihukum mati. Kenapa? Karena tidak ada lagi ganjaran yang paling tepat selain dibinasakan. Saudara perhatikan di sini. Tapi lihatlah bagaimana kasih karunia Tuhan yang penuh pengampunan itu. Dia mengambil inisiatif untuk mendatangi Petrus, untuk bertemu dengan Petrus, untuk berdialog dengan Petrus. Sampai 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku?
Dosanya sudah besar, sudah menyangkal, sudah tidak layak. Tapi kasih karunia Allah, Yesus tidak melihat dosa yang besar itu. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa dibasuh oleh kasih karunia Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu jahat yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada istilah karakter wis gawan bayi yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Petrus kemudian menikmati pengampunan yang luar biasa. Dia menampakkan diri, dia bertanya. Setiap kali Petrus menjawab, ia mengasihi Yesus. Dan setiap dikatakan menjawab, selesai menjawab, langsung Yesus memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Petrus menjawab yang pertama, Philea, yang dituntut Yesus agape. Tapi kan tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi dalam setiap perintah pertanyaan itu, maka langsung diikuti perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Ada tanggung jawab yang Petrus terima dari Tuhan ketika dia menikmati kasih karunia itu. Jadi kalau kita suruh diminta di jadwal pelayanan, kita ada kesempatan untuk melayani, untuk melakukan yang baik, mari kita belajar. Bukan untuk berpusat pada kita, tapi semua berpusat oleh dan untuk kasih, untuk menunjukkan bahwa kita punya kasih kepada Tuhan, punya hormat kepada Tuhan, punya kagum kepada Tuhan. Dan saudara, di akhir dialog antara Petrus dengan Yesus ini, ketika melihat, kita bisa melihat pemulihan yang begitu luar biasa. Dan sesudah ia mengatakan kepada Petrus tentang begitu hebatnya kasih Tuhan kepada dia, sampai gembalakanlah dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi akhirnya Yesus menutupnya dengan kalimat, ikutlah aku. Saudara, mari introspeksi kita. Kalau kita sudah ada dalam kasih karunia, kita nggak akan tinggalkan Tuhan. Kita tidak akan kehilangan pengharapan. Dan kata Yesus kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi saudara, perhatikan di sini bagaimana atau seperti apa kasih karunia itu dalam hidup kita, supaya kita jangan ada di luar. Selain memberikan kuasa besar untuk melakukan banyak hal di dalam hidup kita, semikian juga di dalam kehidupan Petrus. Ternyata dengan kasih karunia itu, yang pertama tadi katakan, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita, kuasa untuk melakukan banyak hal. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak mampu lagi, Tuhan memberikan kemampuan. Efesus pasal 28, Tuhan akan memberikan keselamatan oleh iman kepada kita. Saudara, perhatikan, jangan lupa bahwa kasih karunia itu ada ketika orang ada dan tinggal di dalam kasih karunia, maka pasti akan ada pemulihan kepercayaan kepada Tuhan. Untuk itulah Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 lanjutan ayat tadi berkata, sebab itu marilah dengan kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menikmati menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kalau kita ada dalam kasih karunia, maka kita punya waktu, punya kesempatan, punya kans, dan lebih lagi kita punya satu kesempatan untuk apa? Untuk menghadap Tuhan dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, sehingga rahmat Tuhan, promosi dari Tuhan, divine breakthrough dari Tuhan, divine solution, divine resolusi, bahkan untuk pelipat gandaan juga Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu seharusnya mari kita belajar, ketika kita ada di dalam kasih karunia, maka kasih karunia itu akan menggantikan ketakutan dan kecemasan kita dengan sebentuk keberanian yang penuh untuk menghampiri tahta kasih karunia. Mengapa? Karena perhatikan di sini, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Ada keberanian penuh menghadapi tahta kasih karunia. Keberanian penuh untuk menikmati dan mampukan Tuhan untuk menjawab semua tantangan, semua persoalan di dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang yang bertanya,
Apakah kita butuh pertolongan? Apakah kita membutuhkan jamahan? Apakah kita membutuhkan kebebasan? Apakah kita membutuhkan kesembuhan? Apakah kita membutuhkan kemenangan? Apakah kita membutuhkan berkat, hikmat, dan pemulihan? Saudara perhatikan, semua itu bisa kita peroleh dan seperti kata Alkitab, dalam tahta kasih karunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemulihan kepercayaan dan peneguhan iman tersedia di tahta kasih karunia. Ketika kita mau ragu, kita mau datang kepada Tuhan dan kita berkata di hadapan Allah, "Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba." Masuk dengan darah anak domba, bukan dengan ego kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan darah anak domba. Tetapi dampaknya apa? Kita masuk dengan hati yang tulus, hati yang kudus. Nah saudara, itu baru kita bisa menyembah Tuhan. Jadi apabila kita terus-menerus merasa tidak layak atau tidak pantas, maka dengan sendirinya kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh anugerah atau kasih karunia Tuhan yang luar biasa mengalir di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Saudara, hanya orang yang memiliki keberanian saja yang bisa mendapatkan lebih banyak kasih karunia. Semakin kita berani mendekat kepada Tuhan, maka semakin banyak pula kasih karunia yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Makanya jangan takut untuk datang di hadirat Tuhan. Penulis Ibrani tadi selanjutnya berkata dalam ayat yang belakang, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan pencemarkan banyak orang. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, keluarga besar Philadelphia menjauhkan diri dari kasih karunia. Saudara perhatikan diri, bisa menimbulkan akar pahit, gampang emosi, gampang sakit hati. Coba hari ini renungkan, kita sudah menikmati kasih karunia, sudah ada di dalam Tuhan, sudah menjadi orang Kristen lama. Kalau kita punya akar pahit, berarti sebenarnya kita sedang ada di luar kasih karunia. Kalau kita emosinya sangat gampang, ya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sampai ada orang berkata marah kok sedikit-sedikit emosi terus, itu berarti dia juga sedang berada di luar kasih karunia. Gampang sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung harga diri, sakit hati, itu juga berarti sedang di luar kasih karunia. Suka menyendiri, ya. Kenapa? Suka menyendiri bukan menyendiri yang sedang bisnis sendiri atau suka menyendiri. Dan kenapa menyendiri? Karena memang dia tidak bisa bergaul atau merasa nyaman. Padahal timbul apa? Perasaan tidak layak memenuhi kehidupan kita. Hati-hati yang suka menyendiri terus, yang suka badannya di situ tapi pikirannya kemana-mana. Sudah badannya capek, kepalanya nyut-nyut, kita tidak bisa gerak. Akhirnya apa? Tidak akan sukses hidupnya. Kenapa? Dia nggak bergerak, dia lungkrah. Saudara perhatikan, aduh Pak saya gagal. Saudara perhatikan, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda bagi yang tidak menyerah. Nah bagi yang menyerah apa? Keberhasilan yang tidak pernah ada. Ya, saudara perhatikan, akibatnya apa? Kalau kita suka menyendiri, timbul perasaan tidak layak, perasaan negatif. Akibatnya apa? Bukan hanya kepada diri kita, tapi kita itu juga akan berdampak kepada lingkungan kita, yang membuat orang tidak nyaman dengan kita, yang membuat orang akhirnya berdiam dengan kita. Lama-lama kalau kita terus ada di luar kasih karunia, orang bisa skeptis dengan kita. Kenapa? Karena di mana-mana kita akan curiga, di mana-mana kita akan berpikir negatif, dan akhirnya di mana-mana akan menjadi racun bagi banyak orang. Jangan bergaul sama dia loh. Wah, dia itu membawa pengaruh yang negatif. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama memeriksa diri kita. Apakah kita sudah menyadari betul bahwa kasih karunia Allah sudah dicurahkan atas kehidupan kita? Kita yang tahu dengan Tuhan. Apakah kita cukup memiliki jendela iman untuk menikmati kucuran kasih karunia Allah?
jendela, saudara, jendela iman yang mampu melihat ke depan. Saudara ingat ada satu raja yang kata Tuhan katakan panah itu, ternyata dia hanya manah 3 kali. Kenapa? Dia merasa cukup menghitungnya. Padahal kalau Tuhan katakan ketika panah itu ya matikan, habiskan sekalian semuanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sungkan, kita nyaman. Saya perhatikan, apakah kita sudah memiliki jendela iman dan untuk menerima kucuran kasih Allah dan sinar matahari yang bisa menerangi kehidupan kita? Kalau belum, berarti kita masih ada di luar kasih karunia. Apakah kita masih merasa tertuduh dalam hidup kita? Barang siapa di antara kita yang masih merasa tertuduh terusnya hidupnya, merasa bersalah terus, merasa minder terus, meskipun dia Kristen, dia ada di luar kasih karunia. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita tidak yakin akan jaminan keselamatan? Itu juga berada di luar kasih karunia. Mari saudara kasih dalam Tuhan, bahwa kasih karunia itu hidup. Dan bahwa tanpa kasih karunia, hidup kita akan terasa pahit. Tanpa kasih karunia kita akan merasa hambar. Tanpa kasih karunia kita tidak akan menikmati kenyamanan. Saudara kasih dalam Tuhan, yakinlah bahwa ada pemulihan di dalam kasih karunia. Dan itu berlaku bagi semua orang yang menerimanya, yang mau datang, yang membuka hati, membuka telinga, membiarkan tubuhnya jadi bait Roh Kudus. Untuk itu janganlah iblis dibiarkan untuk menuduh kita. Ketika iblis menuduh kita dan yakin kita dalam kasih karunia, katakan dengan iman, darah Yesus sudah membasuh hidupku. Darah Yesus sudah membebat hatiku. Roh Kudus sudah hidup dalam hatiku. Roh yang hidup yang lebih besar itu kuasanya ada di dalam kehidupan saya. Nikmati itu. Jangan sampai iblis menuduh. Alami kemerdekaan sejati. Bukan besok, tapi malam ini, mulai sekarang, nikmati kemerdekaan yang sejati. Catat kalimat pendek malam ini, hidup tidak akan tenang tanpa kasih karunia. Kalau kita ingin menikmati kasih karunia, dampaknya apa? Kita akan menikmati ketenangan hidup. Kenapa? Karena yakin Tuhan ada di dalam hidup kita. Yakin Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Yakin Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Yakin Tuhan mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang, kita katakan di hadapan Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Katakan dengan iman, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Dengan penuh iman katakan pujian ini, agar kita ada di dalam kasih karunia. Karena kalau kita tidak ada di dalam kasih karunia, maka akan ada kepahitan, akan ada kerucuhan, akan ada ketidakdamaian, akan ada kecemaran di dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Glory haleluya. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya.
bersyukur buat firman yang mengingatkan kembali kami hari ini Tuhan. Ketika kami memiliki ketidaknyamanan di dalam hati kami, ketika kami memiliki akar pahit, ketika kami memiliki kecemasan, kekhawatiran di dalam hidup ini, merasa tidak layak, merasa dosaku terlalu besar, merasa mungkin aku tidak layak diberkati. Saudara, ini adalah bagian ketika orang itu ada di luar kasih karunia. Mari kita yakini bahwa ketika kita ada di dalam kasih karunia, kita boleh menikmati apa yang Allah boleh janjikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam kasih karunia, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita, yang membuat kita optimis ke depan, menghadap ke depan. Bersama Yesus kita cakap melakukan perkara yang besar. Apapun opini orang hari-hari ini, bahwa kita hidup bukan karena opini, tapi kita hidup oleh karena janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita kepada barang siapa yang sudah menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati hamba-hambamu, berkati seluruh keluarga besar Philadelphia Family. Bahkan Tuhan bagi setiap pribadi yang menikmati live streaming ini, baik di Facebook maupun nanti di YouTube-nya Tuhan, Engkau terus memberkati sehingga firman ini menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami semua. Biarlah kasih yang sama Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin kami, bagi lingkungan kami, bagi kota kami di masa mudik ini Tuhan. Kami yakin perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa kami, atas kota kami. Berkati saudara-saudara kami yang melakukan perjalanan, yang masih ada di kampung dan hendak kembali ke tempat di mana mereka berada. Pernyataan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Kami rindu kami senantiasa ada dalam kasih karunia Allah, supaya kami benar-benar menikmati kasih karunia itu. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan Tuhan kami siap diberkati. Tuhan, biarlah kasih karunia Allah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan menuntun hidup kita ke depan. Saudara, dengan penuh kuasa, penuh urapan, penuh wibawa sorgawi ada di dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya diberkati sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan berkati.